Selamat pagi, siang, sore semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang materi determinan inverse adjoint transpose dengan ordo 2x2 dan 3x3. Perkenalkan, nama saya Jose Austin dengan NPM 2024 4450162. Tujuan pembelajaran kita kali ini untuk memahami konsep dasar operasi matriks, menjelaskan cara menghitung determinan inverse adjoint dan transpose, menerapkan konsep dalam penyelesaian soal. Jenis-jenis matriks persegi, titik 2, jumlah baris sama dengan kolom. Matriks 0, semua elemennya 0. Matriks diagonal, identitas, dan segitiga. Matriks transpose, simetris, dan singular. Pengertian matriks. Matriks adalah susunan bilangan atau elemen dalam bentuk tabel atau array dua dimensi. Matriks digunakan dalam berbagai bidang seperti matematika, fisika, dan ilmu komputer. Matriks terdiri dari baris dan kolom, dan setiap elemen dalam matriks dapat diidentifikasikan dengan menggunakan indeks baris dan kolom. Matriks dapat digunakan untuk mempresentasikan sistem persamaan linear, transformasi linear, dan lain-lain. Bisa kita lihat dalam contoh di atas, ada matriks A memiliki 3 baris dan 3 kolom. Elemen-elemennya adalah bilangan 1 sampai 9. Apa itu ordo? Ordo adalah suatu ukuran matriks yang menunjukkan jumlah baris dan kolomnya. Terdapat dua matriks A dan B. Dalam contoh di atas, matriks A memiliki 3x3 dan matriks B 2x4. Pertama, determinan. Determinan adalah nilai skalar yang diperoleh dari elemen-elemen matriks persegi, digunakan untuk menentukan apakah matriks memiliki inverse atau tidak. Rumus determinan, misal A, B, C, D, maka determinan A sama dengan AD dikurang BC. Contoh soal ordo 2x2. Di sini kita punya 2, 3, 4, 5 yang ditanya determinan A, maka penyelesaiannya adalah determinan A sama dengan 2 dikali 5 3 dikali 4, jadi 10 dikurang 12, jadi determinan matriks A adalah min 2. Contoh soal ordo 3x3. Pertama, kita harus tahu rumusnya dulu. Rumus determinan matriks ordo 3x3 adalah determinan A buka kurung EI dikurang FH dikurang B DI dikurang FG ditambah C DH dikurang EG. Jika rumus ini kita konversikan ke dalam soal, maka mendapatkan hasil seperti ini. Tadi harusnya ada perkalian dulu. Kalau kita langsung lanjut ke step kedua, 45 dikurang 48, 36 dikurang 42, 32 dikurang 35. 45 kurang 48 min 3, 36 kurang 2 min 6, 32 kurang 35 min 3. Jika dikalikan min 3 kali 1 min 3, min 2 dikali min 6 dikali min 2 12, min 3 dikali 3 min 9. Jika kita kalau ditambah hasilnya sama dengan 0. Kedua, inverse. Inverse adalah operasi matematika yang mengembalikan efek dari operasi lain inverse matriks. Sifat inverse matriks, jika matriks A dikalikan, maka hasil matriks sama dengan identitas. Jika A dikali A-1 sama dengan I, matriks identitas. Rumus inverse, A dikali A kurang 1 sama dengan identitas I, matriks identitas. Inverse suatu matriks ditentukan menggunakan rumus di samping di sini, di mana A menyatakan nilai determinan dari matriks A, sedangkan adjoint A merupakan matriks adjoint dari A. Seperti ini rumusnya, A-1 sama dengan 1 per A dikali adjoint A. Contoh soal ordo 2x2.
kita punya 7, 3, 2, 1. Tentukan A. Penyelesaian, hitung determinan A sama dengan 7 kali 1, 3 kali 2 sama dengan 7 dikurang 6 sama dengan 1. Hitung inverse matriks A. Jadi kita masukkan rumus ini ke dalam matriks A, hitung. Jika kita konversikan, maka kita mendapatkan hasil A-1 sama dengan 1 min 3. Rumus inverse matriks 3 kali 3. Berikut adalah langkah-langkah mencari inverse matriks 3 kali 3. Yang pertama, hitung determinan matriks A. Yang kedua, cari matriks kofaktor dari A. Yang ketiga, transpose matriks kofaktor untuk mendapatkan adjoint matriks A. Yang keempat, hitung inverse matriks A dengan rumus A pangkat min 1 sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint A. Dengan demikian, Anda atau semua teman-teman yang ingin mencoba akan menemukan inverse matriks 3 kali 3 jika determinannya tidak sama dengan 0. Jika determinan sama dengan 0, maka matriks tidak memiliki inverse. Masuk ke contoh soal. Jadi contoh soal ordo 3 kali 3 rangkuman. Jika dapat soal 1, 2, 3, 0, 1, 4, 5, 60, maka tentukan penyelesaian. Jika kita hitung menggunakan determinan 1 buka kurung 0 min 24, 2 kali 2 dibuka kurung 0 min 20 ditambah 3 0 kurang 5. Jadi dikalikan 24 dikali 1 24, 20 kali 2 40, 5 kali 3 15. Jika dihitung hasilnya sama dengan 1. Kenapa 24? Karena 6 kali 4 20. 4. 5 kali 4 20. 0 kali 5 kali 1 5, jadi gitu guys. Adjoint matriks adalah matriks baru yang diperoleh dari faktor-faktor suatu matriks yang sudah ditransposkan dan berperan penting dalam mencari inverse matriks. Dengan kata lain, adjoint matriks adalah transpos dari matriks kofaktor yang digunakan untuk menghitung inverse matriks dengan rumus A-1 sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint A. Contoh soal adjoint bisa kita lihat di sini. Kita punya AB, CD. Jika dia adjointkan jadinya D min B, C min C A. Kenapa begini? Karena sudah ketentuan. Jika A sama dengan 4, B sama dengan 7, C sama dengan 2, D sama dengan 5, maka adjointnya berubah menjadi 5, 4, min 2, 7. Masuk ke contoh soal inverse matriks 3 kali 3. Contoh soal 2, 1, 3, 0, 4, 2, 1, min 1, 5. Langkah untuk menghitung minor tiap elemen, tentukan tanda kofaktor pada sesuai pola. Jika kita menggunakan transpose, maka kita mendapatkan hasil seperti ini. Kenapa? Karena plus, minus, plus, minus, plus, minus. Yang harusnya plus, saya salah ketik. Harusnya plus 4, min 2, 8. Gitu. 4. Transpose adalah hasil dari menukar baris menjadi kolom atau sebaliknya pada suatu matriks. Ditulis dengan simbol T di kanan atas nama matriks seperti ini. Contoh soal ordo 2 kali 2 transpose diketahui matriks A, tentukan transpose matriks D. Matriks D 37 min 2 5. Penjelasan singkat. Transpose dilakukan dengan menukar baris menjadi kolom baris pertama. Baris pertama 37, baris kedua 25. Maka kita mendapatkan hasil 3, 2, min 2. Harusnya di sini 7. Saya ketik lagi tuh. Contoh soal transpose ordo 3 kali 3, 4.
min 2 7 1 3 5 0 6 min 1, maka transpos matriks A adalah 4 1 0 min 2 3 6 7 5 1. Transpos diperoleh dengan menukar baris menjadi kolom pada matriks baris kolom, baris menjadi kolom, baris menjadi kolom, baris menjadi kolom. Terima kasih. Mohon maaf jika saya salah berucap. Sampai berjumpa pada pertemuan, sampai berjumpa di materi selanjutnya. Selamat malam, terima kasih.